diri teman-teman sendiri, ya akan kacau gitu kan timelinenya. Atau mungkin cita-cita teman-teman yang pengen dapat nilai 100 di berbagai pelajaran, itu potensi dan peluang tercapainya akan semakin rendah ya kalau teman-teman nggak ada manajemen diri sendiri gitu kan. Kalau nggak teman-teman kendalikan diri teman-teman sendiri, teman-teman akan terbawa fokus ke yang lain, akan terlalu lama main PUBG misal, terlalu lama main Mobile Legends misal gitu kan, atau terlalu lama rebahan, terlalu lama tiduran gitu kan. Saya khawatir teman-teman semoga tidak ya, bangun tidur gitu kan, buka WA, buka Instagram, ketiduran. Bangun-bangun buka Twitter, ketiduran lagi. Bangun-bangun buka Facebook, ketiduran lagi gitu kan. Semoga itu enggak kita alami ya teman-teman ya. Nah kemudian lanjut, ini ada tahap-tahapan yang nanti kita coba udah satu persatu kalau kita pengen manajemen diri sendiri. Nah bicara soal manajemen, ini ada 7 poin ya teman-teman ya. Ada accept new situation, discover a new sense of hope, focus of the possibilities, learn from experience, be thankful, be part of the solution, decide what you want gitu kan. Nah, yang pertama, kalau kita pengen manajemen diri kita sendiri teman-teman, itu kita perlu tahu ya kondisi kita ini sedang kayak gimana gitu kan. Entah sekarang kita habis galau karena kemarin doi nggak balas misal, atau doi balasnya lama misal gitu kan. Ambiar, Mas. Ambiar. Oke, ambiar. Nah, itu perlu kita pahami diri kita, teman-teman. Kita perlu pahami kita ini situasinya kayak gimana. Galau kah, ambiar kah, senang kah, happy kah, flat kah, datar kah, gitu kan. Nah, kita harus terima kondisi kita harus tahu kita ini perasaan sedang kayak gimana. Jangan sampai kita nggak tahu ya kalau kita ini sedang biasa-biasa aja, nyaman-nyaman aja, padahal sejatinya kita nggak aman. Padahal sejatinya banyak targetan, banyak deadline di depan sana yang menanti kita gitu kan, tapi kita sendiri nggak sadar. Nah, kita harus terima situasi kita kayak gimana gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kita harus selalu menerapkan ya harapan-harapan itu di dalam diri kita gitu kan. Ini bagi teman-teman yang merasa galau, bagi teman-teman yang merasa agak impossible ya targetan-targetan di depan sana gitu kan. Nah, misalnya teman-teman bagi yang SMA mau masuk kuliah gitu kan, mau masuk perguruan tinggi, misal mau menerapkan perguruan tinggi yang reputasinya terbilang populer ya di Indonesia, kampus-kampus besar, atau barangkali teman-teman pengen mencari beasiswa ke luar negeri gitu kan, kuliahnya. Nah, yang paling pertama adalah kita selalu menerapkan usaha ya yang paling depan gitu kan, dan juga doa teman-teman. Nah kemudian yang kedua adalah kita selalu meyakini bahwa selalu ada jalan di depan sana. Kita selalu meyakini bahwa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra gitu kan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan gitu kan. Itu kunci hidup, itu sunatullah, itu hukum alam teman-teman. Tidak selamanya kita akan susah terus, tidak selamanya kita akan senang terus. Tidak selamanya siang akan siang gitu kan, malam akan malam, pasti siang akan bergulir malam hari pun akan bergulir siang hari. Tidak selamanya kita bakal senang, tidak selamanya kita bakal sedih karena hidup itu bergulir. Yang bikin sedih tambah sedih, senang tambah senang adalah diri kita sendiri teman-teman. Yang kita bubuhi dengan kalau yang ditambah-tambah lewat scroll chat, riwayat chat gitu kan, atas-atasnya. Atau mungkin kita nggak terima dengan kondisi gitu kan. Kebalikannya tadi dari accept the situation, teman-teman malah ignore ya, ataupun denial terhadap kondisi teman-teman gitu kan. Itu yang malah bikin kita overthinking, yang bikin kita insecure gitu kan. Nah, pahami adalah kalau hidup ini kalau nggak senang ya sedih gitu kan. Yang bikin kita tambah senang ya diri kita sendiri, yang bikin kita tambah sedih ya diri kita sendiri. Lanjut. Ini yang ketiga, tadi kita accept the situation, yang kedua kita menanamkan kalau ada harapan, yang ketiga kita adalah fokus terhadap kemungkinan yang ada gitu kan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, nggak setiap
kesulitan itu akan selamanya sulit gitu kan. Enggak setiap badai itu akan selamanya badai, pasti ada titik terangnya. Pasti akan ada titik bahagianya gitu kan. Yang perlu teman-teman yakini adalah selama teman-teman melaksanakan kebaikan dan perbaikan, yakini aja gitu kan, selalu ada jalan. Insya Allah ada jalan. Nah, bagi orang-orang yang memanajemen dirinya teman-teman, itu kerap kali ada hal yang namanya takut ya. Misal kok nggak kecapai, misal kok nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa, itu wajar ya, itu naluri alamiah seorang manusia gitu kan. Yang jelas ketika itu keresahan dan kekhawatiran hadir di teman-teman semua, yang pertama kali kita tanamkan adalah bahwa ada Tuhan di dalam diri kita gitu kan. Ada sosok Allah di dalam diri kita yang kemudian nanti kita percaya kalau yang kita niatkan adalah untuk kebaikan dan perbaikan, semuanya pasti akan aman-aman Sulaiman gitu kan. Aman, aman Sulaiman. Oke, lanjut teman-teman. Itu yang ketiga. Ya, siap. Yang keempat nih, learn from experience gitu kan. Saya kira teman-teman yang SMA ini pernah mengalami SMP gitu kan, dan nggak tahu dulu SMP-nya happy-happy aja ataupun menyedihkan, sengsara gitu kan, ataupun biasa-biasa aja gitu kan. Atau mungkin teman-teman yang SMP dulu SD-nya begitu luar biasa, penuh warna-warni, penuh dengan banyak mainan, atau mungkin menderita, sengsara gitu kan. Nah itu suatu masa yang teman-teman sudah pernah lewati dan teman-teman ambil pengalaman di dalamnya. Nah, pengalaman itu jangan sampai lepas ya teman-teman ya. Misalnya kelas 3 SMA, mungkin nggak akan jauh-jauh dari periode kelas 3 SMP gitu kan, yang mana akan menghadapi masa-masa kelulusan, yang mana akan mendapati masa-masa jauh dari teman karena nanti akan berpisah, beda sekolah dan lain sebagainya. Nah itu perasaan itu selagi itu positif, hadirkan lagi teman-teman, hadirkan lagi, kita tarik kembali, kita ingat-ingat dan ambil mana yang bisa kita hindari perjalanan masa itu, mana yang bisa kita ambil kemudian manfaatkan gitu kan. Nah kalau ini ada 4 poin yang saya fokuskan di learn from experience. Yang pertama, fokus pada kekuatan yang teman-teman miliki gitu kan. Ini bagian dari manajemen diri ya. Misal teman-teman pandai di matematika, teman-teman perdalami ilmu matematika teman-teman gitu kan. Ataupun kalau teman-teman pandai ngomong, ya teman-teman dalami ilmu public speaking teman-teman gitu kan. Nah, yang kedua, kalau kita bicara soal pengalaman, kita perlu ya tingkatkan ketahanan mental kita, perlu tingkatkan kedewasaan kita, kematangan diri kita gitu kan. Biasanya kalau kita di kelas 3 itu cenderungnya kita sosokan menjadi orang yang dewasa gitu kan. Tapi kalau kita kelas 1, entah itu satu SMP ataupun satu SMA, itu kerap kali kita menjadi sosok yang kekanak-kanakan, pengennya main, pengennya nakal gitu kan. Nah itu siklus ya, periodisasi yang seringkali kita hadapi gitu kan. Itu nggak apa-apa, itu wajar, yang penting kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Nah, ini yang kelima, kita perlu syukuri ya. Ini kita perlu bersyukur atas apa-apa yang sudah kita alami sejauh ini, apa-apa yang sudah terjadi saat ini gitu kan. Misalnya teman-teman sudah di posisi kelas 3, teman-teman perlu bersyukur gitu kan. Karena dihinggapi dengan banyak teman, dihinggapi dengan banyak kemudahan, kebaikan gitu kan. Pun teman-teman yang baru kelas 1 ataupun kelas 2 perlu teman-teman syukuri juga. Masih ada nafas, masih ada impian yang di dalam hati gitu kan. Masih ada orang lain yang perlu kita perjuangkan, masih ada orang tua yang perlu kita bahagiakan gitu kan. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian ini nih yang paling penting nih. Tadi baru kita tataran ke tahap apa namanya? Kita menstabilkan diri kita, ini di tataran kita nanti pasca ini, kita akan merencanakan gimana sih kita meng-create setiap harinya kayak gimana, masa depan kayak gimana gitu kan. Nah ini yang perlu teman-teman yakini di dalam hati, kita ini adalah bagian dari setiap solusi di hidup kita ya teman-teman ya. Kita sebagai anak, kita juga pangkal masalah, tapi juga pangkal solusi teman-teman, bagi keluarga kita gitu kan. Kita juga sebagai anak muda di Indonesia, bangsa ini,
teman-teman juga perlu sadari kalau kita ini juga bisa jadi sumber masalah, bisa jadi sumber solusi gitu kan. Nah ini yang perlu kita tanamkan, jangan sampai kita yang menjadi sumber masalah gitu kan. Sumber orang lain sengsara, sumber orang lain menderita, sumber orang lain kemudian nggak nyaman, dirugikan gitu kan. Jangan sampai. Bahkan kalau kita pengen menjadi superhero di dalam diri kita bisa mengupayakan kebaikan bagi orang lain, kita bisa menyenangkan mereka, membahagiakan mereka gitu kan. Itu tinggal pilihan teman-teman. Kalau kata Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu kan. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah dirinya sendiri. Nah, itu tergantung di diri kita, tergantung di hidup kita. Kita bisa mengupayakan dan membentuk diri kita kayak gimana tergantung kita. Saya kira teman-teman bisa milih mana yang benar, mana yang salah, mana yang perlu disikapi, mana yang perlu dipikirkan lebih dalam lagi. Nah, ini yang bagian serunya teman-teman. Ini bagian serunya, nanti teman-teman bisa implementasikan di kertas ataupun di coret-coretan teman-teman di belakang. Nah, time management ya. Nah, teman-teman, dalam manajemen diri, dalam manajemen diri itu, kita perlu sadari ya, kenapa kok kalau kita merencanakan sesuatu besoknya, atau mungkin kok kenapa ada tugas yang nggak dikumpulkan, kenapa kok orang lain karya-karyanya lebih banyak, prestasinya lebih banyak, pialanya lebih banyak, kenapa kok orang lain kok sibuk tapi menghasilkan banyak uang, menghasilkan banyak produk, karya gitu kan, tapi diri kita kok masih biasa-biasa aja, masih gini-gini aja bagi menurut diri kita. Ini bagian dari bentuk insecure ya, juga overthinking gitu kan. Nah, ini teman-teman, ini perlu kita sadari ya, dan perlu kita menjadi renungan yang panjang. Saya nggak pengen teman-teman ikut acara ini, tapi dengan perasaan nyaman-nyaman aja, senang-senang aja, kemudian nggak dapat input ataupun nggak dapat kerasa perubahan di dalam diri gitu kan. Saya lebih senang kalau forum ini saya agak keras, agak tegas gitu kan, agak memarahi teman-teman semua, walaupun saya awali dengan senyum bersama gitu kan, tapi akhirnya menyakiti ya, enggak ya. Tapi kemudian tegas gitu kan, itu nggak apa-apa teman-teman. Selagi itu teman-teman akhirnya ada hal yang berubah di diri teman-teman, walaupun itu 1%, 5%, 10% gitu kan. Yang membedakan kenapa kok kita sama-sama memiliki waktu 24 jam, sama-sama di usia yang sama gitu kan, sama-sama di level pendidikan yang sama, tapi kok hasilnya kok bisa macam-macam, bisa ada yang lebih baik, ada yang lebih kurang gitu kan. Itu terletak di mana? Itu terletak di manajemen diri kita teman-teman. Terletak di kerja keras, tekad, semangat, dan keresahan di dalam hati kita. Yang dimaksud keresahan itu apa? Ada nggak sih di dalam hidup kita sesuatu itu yang kita perjuangkan gitu kan? Saya khawatir teman-teman nggak ada yang diperjuangkan selama hidupnya. Bahaya itu teman-teman. Ya teman-teman hidup kemudian mati lagi gitu kan, masuk kuburan, tapi nggak ada hal yang menarik, nggak ada hal yang luar biasa gitu kan. Ya flat aja gitu kan, hidup hanya satu kali kalau kata orang-orang, maka lakukanlah sesuatu hal yang berarti gitu kan. Saya nggak tahu teman-teman sudah melakukan banyak hal yang berarti apa, tapi yang jelas kalau kita nggak ada satu hal yang kita lakukan itu berarti, kita perlu mempertanyakan ke diri kita. Nah ini ada salah satu tool ataupun alat yang bisa teman-teman usahakan. Ada 4 nih, ada 4. Ini namanya skala prioritas. Kalau umumnya ya, banyak pekerjaan ini yang ternyata itu penting, tapi juga ada pekerjaan itu yang ternyata nggak penting gitu kan. Nah ini dibagi dalam 4 kategori teman-teman. Pekerjaan itu bisa dikatakan penting dan harus dikerjakan sekarang, itu satu. Yang kedua, pekerjaan itu penting tapi nggak harus dikerjakan sekarang gitu kan, bisa dikerjakan nanti. Nah, pekerjaan itu nggak penting tapi harus dikerjakan sekarang, itu yang ketiga gitu kan. Dan yang keempat itu pekerjaan yang nggak penting dan nggak harus dikerjakan sekarang. Nah, 4 ini saran saya bagi yang nomor 1 tadi, pekerjaan yang penting dan harus dikerjakan sekarang, itu kerjakan sekarang gitu kan, sekarang juga langsung eksekusi gitu kan, langsung tuntaskan dalam waktu sesegera mungkin teman-teman. Itu di kategori yang pertama. Di kategori yang kedua,
misal pekerjaan itu penting banget, tapi masih bisa dikerjakan nanti, dijadwalkan gitu kan, mau dikerjakan jam berapa. Tapi itu dengan catatan ya teman-teman ya, dengan catatan kondisi teman-teman yang sekarang itu sedang sibuk ya, sedang melaksanakan hal yang lain gitu kan. Dan itu sifatnya penting juga gitu kan. Tapi kalau teman-teman menjadwalkannya nanti malam misal jam 8, tapi kok sekarang kok free, nganggur, dan nggak melakukan apa-apa, ya itu bagian dari teman-teman nggak menerapkan skala prioritas gitu kan. Teman-teman masih sibuk dalam penundaan. Penundaan itu teman-teman, penundaan adalah jebakan dari kegagalan gitu kan. Kita menunda-nunda, tapi ternyata kita nggak sangka-sangka kita terjebak dalam kegagalan yang akhirnya kita nggak tahu, oh ternyata kita nggak mendapatkan apa-apa dari situ gitu kan. Nah yang pertama tadi penting dan harus dikerjakan sekarang, kerjakanlah sekarang. Yang kedua penting tapi bisa dikerjakan nanti karena sekarang sedang sibuk, ya sudah nanti dijadwalkan mau dikerjakan jam berapa. Yang ketiga teman-teman, itu nggak penting tapi harus dikerjakan sekarang. Nah saya sarankan ini diwakilkan ke teman yang lainnya ataupun ke tim sekelompok yang lainnya gitu kan. Nah itu bisa dilaksanakan. Yang keempat itu nggak penting dan nggak harus dikerjakan sekarang, itu hapus saja karena barangkali itu cuma main game PUBG gitu kan. Nah sampai sini paham ya? Ini teori yang pertama. Kemudian yang kedua, sebentar. Kemudian yang kedua teman-teman, perlu kita pahami dan perlu kita amati di pekerjaan kita sejauh ini. Kira-kira teman-teman sadar nggak sih kalau 20% kerjaan teman-teman itu ternyata menentukan 80% hasil dari kerjaan teman-teman gitu kan. Misal teman-teman punya waktu 24 jam, teman-teman ngerjain tugasnya ya, kalau teman-teman sibuknya hanya sekolah, ngerjain tugas, ya paling 2 jam itu teman-teman yang ternyata menentukan hidup teman-teman sejauh itu gitu kan. Nah, itu perlu kita amati ya, 80%-nya itu barangkali nggak penting gitu kan, dan itu bisa kita alokasikan ke hal yang lain. Alokasikannya misal bikin cerpen, nulis, bikin video, ataupun bikin catatan inspiratif, ataupun baca buku, ataupun baca yang lainnya gitu kan, mata kuliah, ataupun novel, ataupun buku ilmiah yang lainnya gitu kan. Nah, yang jelas apa? Kewajiban kita itu barangkali hanya sebatas 20% dari keseluruhan hidup kita, teman-teman. Ngerjain tugas, sholat, itu mungkin hanya sebatas 20%-nya saja. 80%-nya yang nggak penting, itu bisa teman-teman jadikan sesuatu hal yang penting, yang kemudian nanti bisa menambah manfaat ya bagi teman-teman yang lainnya gitu kan. Nah, itu soal prinsip Pareto. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang kerap kali terjadi di lingkungan kita, teman-teman. Ini yang kerap kali terjadi di lingkungan kita. Yang kiri ini ya, yang what most people do, apa yang kebanyakan orang-orang itu lakukan, itu yang sebelah kiri. Ini yang kurang tepat, kalau saya sarankan jangan seperti itu ya. Modelnya kayak gimana? Kita misalnya jam 8 kita sekolah gitu kan, atau kita ngerjain tugas. Kan online ya, daring di rumah ya. Ternyata kita selingin sama buka email, buka WA, main IG, main Twitter, itu berselang-selang gitu kan. Nggak fokus. Akhirnya kerjaan kita terdistraksi, teman-teman, alias nggak fokus ya, nggak bisa satu kerjaan, satu tatap pandang gitu kan, selesai itu nggak bisa. Mungkin kalau teman-teman sadar, kenapa kok aslinya tugas yang bisa selesai 1 jam, tapi kalau teman-teman kerjakan itu kok ternyata selesainya 1 hari gitu kan, tapi teman yang lain ternyata bisa menyelesaikan 1 atau 2 jam. Nah itu terletak di manajemen diri juga, teman-teman, di pengelolaan waktu teman-teman yang ternyata nggak efektif. Nah ini perlu kita sadari, ini perlu kita evaluasi di diri kita ya. Apakah itu sifatnya berulang dari hari ke hari, bahkan itu menjadi kebiasaan kita yang sampai melekat parah, sampai menjadi hal yang nggak bisa lepas dari kita gitu kan. Itu bahaya, teman-teman, itu merusak tatanan hidup kita gitu kan. Nah, kalau time blocking ini, teori time blocking ini disarankan kayak gini. Misal teman-teman ngerjain tugas dari pagi sampai duhur itu selesai gitu kan. Satu pekerjaan selesai, terus lanjut kerjaan yang lain, misal sosmedan, misal makan, misal ngerjain tugas yang lainnya gitu kan.
Nah, itu namanya blocking time, yang mana waktu-waktu itu nggak dipisah-pisah, tapi dikumpulkan jadi satu. Ini bisa teman-teman pilih, atau kalau ini nggak sekiranya nggak mungkin, kalau teman-teman kerjaannya ternyata banyak, teman-teman bisa mengupayakan pakai teknik Pomodoro teknik. Nah, ini yang kerap kali saya pakai, ini yang kerap kali saya gunakan ya, teman-teman ya. Pomodoro teknik ini semacam timer. Timernya ini jam ya, teman-teman ya. Kayak timer ya. Ini bisa teman-teman beli di Shopee ataupun Tokopedia ataupun di online, ataupun pakai HP, aplikasi di HP pun download di Google Play Store, saya kira ada gitu kan. Atau pakai stopwatch juga bisa. Nah, ini modelnya kayak gimana? Kita mengerjakan sesuatu selama 25 menit, itu sekali kerja, teman-teman. Kita harapkan dalam satu sesi 25 menit tadi, pekerjaan itu selesai. Nggak boleh buka HP, nggak boleh main yang lain, nggak boleh nyambi Mobile Legends, nggak boleh nyambi nonton drakor gitu kan. Fokus ngerjain satu sesi itu. Fokus ngerjain satu sesi itu. Nah, selesai nggak selesai, ya udah 25 menit gitu. Misal kalau 25 menit habis, nanti akan ada alarm. Alarmnya cukup kencang dan cukup mengganggu. Nah, itu waktu kita istirahat, misal 5 menit. Nah, 5 menit ini kita maksimalin buat buka Instagram, WA gitu kan. Buat balesin 1-2 chat gitu kan. Itu teman-teman bisa upayakan. Terus waktunya habis 5 menit, kita lanjut seksi kedua gitu kan, 25 menit. Nah, nanti istirahat lagi 25 menit lagi, istirahat lagi 25 menit lagi. Nah, nyampe di sesi keempat. Nah, kalau sesi keempat, nanti teman-teman bisa istirahat selama setengah jam ataupun 1 jam ya, buat rehat, buat makan, buat lain sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman dulu. Ini teknik yang paling saya sering manfaatkan ya, buat kerjaan saya gitu kan, bikin PPT, bikin kajian, bikin banyak hal lah yang jauh ini saya upayakan. Paling efektif ini kalau bagi saya pribadi. Kalau bagi teman-teman, monggo bisa disesuaikan, bisa dipilih sesuai dengan diri teman-teman. Nah, ini pesan yang saya sampaikan, tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan dan tidak ada pula kenyamanan dalam pertumbuhan, teman-teman. Kalau teman-teman kok sekarang ini ngerasa nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah di hidupnya, nggak ada keresahan di dalam hati yang teman-teman bisa perjuangkan gitu kan, karena kondisi teman-teman kok ternyata sekarang ini nggak ideal, wah, teman-teman sedang dalam bahaya gitu kan. Jangan-jangan di dalam hati teman-teman, di dalam diri sosok kecil teman-teman itu, nggak ada pribadi yang berkembang gitu kan. Nggak ada pribadi yang kemudian bertumbuh. Nah, kemudian berbahagialah mereka-mereka, berbahagialah teman-teman semua yang saat ini sedang nggak nyaman, saat ini sedang menderita, saat ini sedang sengsara gitu kan. Itu nggak apa-apa, kita perlu bersyukur ya teman-teman ya. Jangan-jangan jauh di hati teman-teman semua, di diri teman-teman semua, ada pribadi yang kemudian berkembang, pribadi yang kemudian lebih dewasa, pribadi yang kemudian lebih baik lagi ya. Nah, ini materi singkat yang bisa saya sampaikan, nanti kita diskusi aja, kita sharing-sharing aja. Mangga teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan lagi ke Mbak Puspita ya. Ini saya izin Mbak Puspita ke belakang dulu sebentar. Siap. 2-3 menit. Stop share dulu. Sudah pergi. Oke, terima kasih Mas Fajar. Mungkin baru ke belakang sebentar. Oke, teman-teman. Mungkin sudah penasaran, sudah pengen ditanyakan gitu ya. Tadi tentang ada beberapa ilmu mengatur diri sendiri seperti apa. Dan kalau bisa, maksimalkan pertanyaan kalian itu berhubungan dengan organisasi. Bagaimana mengolah mood kalian terhadap anggota-anggota kalian atau terhadap organisasi. Kadang yang paling melanda adalah ketika menjadi seorang ketua tidak bisa mengkondisikan anggotanya, atau menjadi anggota tapi tidak bisa mengkondisikan teman-teman peranggotanya. Nah, itu nanti mungkin bisa ditanyakan sama Mas Fajar, karena ini benar-benar 20% hal yang penting, 80% hasil itu ya tadi yang disampaikan gitu ya. Dan pilih waktu khusus. Oke, luar biasa. Dan mungkin Kak Fajar nih, teman-teman ada yang mau tanya, silakan raise your hand atau langsung meng-unmute. Tapi maaf, raise your hand aja, nanti biar kita pilih ya siapa, biar nggak tweet satu-satu. Rame gitu. Siapa monggo yang mau tanya? Tanya monggo. Enggak, kalau kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan ya. Kalau kata saya,
malu bertanya itu sesak di hati teman-teman. Monggo Aduh. ditanyakan saja. Aduh. Tak di hati tuh, tak di hati ya. Oke, Enggak. oke, Mbak Astri, silakan Mbak Astri. Mana nih? Mbak Astri, untuk di unmute, monggo. Selamat siang semuanya. Mana Mbak Astri? Mbak Astri. Selamat siang Kak Fajar. Halo Asri. Mana? Gimana Asri? Ya, saya mau tanya nih. Ini kan keberhasilan manajemen diri sendiri bukan cuma dari faktor intern diri kita aja, nanti ada faktor eksternnya dari teman-teman juga, ada di lingkungan juga. Nah, yang mau saya tanyakan nih, seberapa perlunya dan di titik mana kita perlu memperhatikan itu ada manajemen lingkungan juga. Oke, siap Asri. Ada lagi? Ya, sudah. Sudah. Mbak Puspita, saya izin pertanyaannya satu-satu dulu ya. Nanti saya jawab, nanti ada yang tanya lagi, saya jawab lagi. Monggo. Oke, Astri. Bicara soal manajemen diri, itu juga nggak lepas dari lingkungan, nggak lepas juga dari faktor eksternal. Kalau bagi saya, yang paling utama yang harus gerakan selesai adalah kita menyelesaikan diri kita dulu, berada diri kita dulu. Ada yang bilang gini, kita nggak bisa mendamaikan dunia, teman-teman. Kita nggak bisa mendamaikan dunia sebelum kita mendamaikan diri kita sendiri, gitu kan? Sebelum kita mendamaikan hati kita sendiri. Nah, kalau teman-teman pengen mendamaikan dunia, selesaikanlah kedamaian di dalam hati teman-teman terlebih dahulu, gitu kan? Nah, itu maksud saya adalah selesaikan dulu masalah teman-teman, gitu kan? Masalah teman-teman di diri teman-teman, misal kok masih galau, cepat-cepatlah keluar dari kegalauan teman-teman. Misal masih bingungan, cepat-cepatlah dirumuskan bingungnya itu gimana, cari solusinya, dan keluar dan langsung eksekusi, gitu kan? Bisa lanjut melaksanakan banyak hal. Nah, lanjut ke pertanyaannya Astri, Mas, faktor eksternal pengaruhnya sedemikian apa, gitu kan? Faktor eksternal itu biasanya bisa kita tangkal kalau faktor internalnya khusus di dalam personal pribadi ya. Kalau faktor internalnya kuat. Faktor eksternalnya yang kerap kali terjadi di lingkungan kita adalah satu, kita diajak main, makan, mabar, tapi kita nggak bisa nolak. Itu bahaya teman-teman. Kita mau bilang no, gitu kan? Nggak mau. Nah itu luar biasa berat. Pikiran bilang no, mulut bilang yes ternyata. Itu yang kerap kali barangkali teman-teman hadapi ya, hinggapi ya. Ayo kita main jalan kemana gitu kan, mantai yo, muncak yo, ke mall yo, nonton bioskop yo, nonton drakor yo gitu kan. Nah teman-teman kalau di pikiran, wah ini bentar lagi mau ada deadline gitu kan, mau ada tugas, tapi kok diajak ya. Nah pikiran ini kita bilang no, tapi ternyata mulutnya no jadi yes gitu kan, dibalas di chat yes gitu kan, akhirnya jadinya pergi teman-teman. Nah itu yang pertama, satu. Yang kedua adalah kalau teman itu membuat kita toxic ya, ataupun malah membuat kita overthinking, insecure gitu kan, itu biasanya teman tapi teman. Teman tapi teman. Nah itu yang kita perlu hindari teman-teman. Itu yang perlu kita minimalisir, perlu kita hindari bersama. Ada toxic seperti itu gitu kan. Nah lingkungan itu kalau kata Al-Quran itu nanti bisa sampai menentukan kita nanti dihisab masuk neraka atau masuk surga ya teman-teman ya. Sejauh itu kalau menurut Al-Quran. Nah nanti dihisab itu bilang gini, yang bikin dia ini melakukan kejahatan apa gitu kan, oh ternyata diajak si A gitu. Nah sampai segitunya teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa bilang no ke diri teman-teman sendiri atau ke teman yang lainnya, wah teman-teman cuma ke dalam manajemen diri juga, ini menentukan hidup dan mati teman-teman gitu kan, dalam memilih teman. Nah dalam artian bukan berarti kita pilih-pilih dalam berteman ya, kita berteman ke setiap orang, tapi di beberapa 1-2 hal yang menyangkut impian kita, menyangkut keresahan kita harus tetap teguh pendirian terhadap keyakinan kita gitu kan, terhadap impian-impian kita gitu kan. Nah itu Asri, intinya semua faktor eksternal
Khususnya teman ya, khususnya teman, itu bisa kita tangkal kalau faktor internalnya di diri kita sendiri, di kepribadian kita kuat gitu kan. Itu Astrid. Oke, mungkin Masih kembali Kak. ke Kak ya. Kembali ke diri kita, perbaiki, nanti untuk yang lingkungan eksternal pasti akan juga mengikuti jika kita sudah kuat atau sudah memancarkan aura yang positif luar biasa. Gitu ya Kak Sri ya? Sudah menjawab? Sudah. Oke, selanjutnya ada dari Sania Azam Akaria, OSIS SMK Swadaya. Silakan dulu. Ya Kak, saya dari OSIS SMK Swadaya izin bertanya. Misalkan saya menjadi ketua OSIS, lalu bagaimana saya mengatur orang yang sudah bawaannya tuh susah diatur gitu? Mengatur orang yang bawaannya susah diatur. Iya, kan ada orang yang bawaan udah nggak mau diatur, ngeyel gitu kalau diatur. Oke, ini yang emang kerap kali terjadi ya di antara anak-anak ataupun sesama sebaya gitu kan. Itu menjadi tantangan dan mengelatih kepemimpinan teman-teman gitu kan, khususnya Sania kalau misalnya nanti jadi ketua OSIS gitu kan. Atau mungkin sekarang udah jadi ketua OSIS. Wakil. Oke. Nah, Sania, Ya, dalam masalah kita perlu identifikasi masalah gitu kan. Dia kenapa kok agak susah diatur? Barangkali yang paling menjadi kunci ketika ada masalah-masalah perihal satu orang ke satu orang ataupun kita ke pribadi yang lainnya yang ternyata agak susah diatur atau enggak memahami kita gitu kan. Salah satu kunci adalah perihal komunikasi. Kebanyakan orang ketika ada masalah itu kerap kali membangun tembok ya, ketimbang membangun jembatan gitu kan. Nah, Tania, saya sarankan kalau misal kok ada hambatan personal ataupun hambatan kepribadian dengan teman yang lainnya, jangan kita jadi membangun tembok gitu kan. Kita yakini kita selaku ketua, selaku pimpinan harus bisa merangkul, harus bisa membangun jembatan sebanyak-banyaknya ke banyak orang gitu kan. Yang mana mereka tetap bisa komunikasi. Itu terjadi juga ketika dulu saya jadi ketua OSIS ya di Mantua Kudus. Dulu pernah ada orang yang agak susah dikendalikan, dalam artian dia masih egois dengan kesibukannya, masih egois dengan kepribadiannya gitu kan, dengan kesibukannya. Nah, yang pertama kali saya lakukan adalah saya ajak janjian dia makan gitu kan. Habis makan saya ajak janjian juga jalan, misal main futsal, misal juga motoran sore gitu kan, ngobrolnya di atas muter-muter gitu kan. Pernah nggak Sania melaksanakan itu? Nah, di dalam atas motornya tadi muter-muter, nah akhirnya saya ngobrol. Saya sebenarnya di OSIS pusing bro gitu kan, pusing cuy gitu kan, pusing cuy. Nah, ngajak dirimu masuk ke organisasi ini ya biar bisa sama-sama membantulah satu sama lain. Aku coba kira-kira apa yang bisa aku bantu di dirimu gitu kan, yang barangkali aku bisa bantu mengupayakan sebaik mungkin masalahmu gitu kan. Nah, kemudian terjadi komunikasi, terjadi kesepemahaman bersama gitu. Itu jangan takut, misal ada masalah kayak gitu, ajak ngobrol aja, ajak makan aja. Dan kunci biar kita disenangi banyak orang, kunci biar kita didekati banyak orang dan diterima banyak orang adalah kita sebanyak-banyaknya memberi ya. Entah kita makan bersama, kita yang traktir, kita sering ngasih es krim gitu kan, ngasih mochi gitu, atau ngasih jajanan apa ke kosnya ataupun ke rumahnya, ataupun ketika di kelas kita kasih gitu kan. Nah, yang jadi hambatan adalah ketika sekarang ini ada pandemi. Nah, pandemi ini jadi tantangan sendiri ya bagi teman-teman yang terpisah jarak gitu kan, ruang dan waktu. Coba deh sekali-kali kirim paket ke rumahnya, kirim, tanya alamatnya di mana, kirim, terus ketika udah sampai coba di-chat ngomong baik-baik, pengennya kayak gimana Sania, pengennya cuy aku sebenarnya kayak gini kok, pengen butuh bantuan kayak gini, lagi pusing mau kayak gimana, kira-kira bisa bantu nggak gitu kan. Nah, itu setelah dikasih hadiah, jangan sebelum dikasih hadiah ya, nanti overthinkingnya yang bersangkutan barangkali kemana-mana gitu kan. Overthinking ini apaan sih, orang pengen butuhnya aja gitu kan, orang datang kalau ada maunya aja. Nah, itu overthinking, padahal nggak kayak gitu niat kita gitu kan.
Nah, itu bisa membuka jalan buat kebaikan-kebaikan seterusnya gitu. Ada feedback atau ada yang lainnya? Sania, pertanyaan? Oke, terima kasih. Itu ya, Kak Askia ya. Askia. Jadi jangan membangun tembok tapi membangun jembatan ya, gitu. Dan biar oh ya barangkali bisa ngirim paket lewat Shopee gitu. Katanya dari Shopee bilang gitu. Nah, itu bisa tuh. Gitu. Barangkali ada diskon ya atau ada kupon ya. Banyak nih katanya 11 12 kan ada gitu. Nah, oke teman-teman yang lain. Oh ya Kak, tadi yang ada yang ditanyakan nih tentang kan kalau aktivis itu biasanya sibuk nih. Nah, dia tuh jarang untuk bisa mengatur dirinya dengan keluarga. Jadi kadang malah cekcok nih. Sibuk dengan dirinya bahkan sampai malam, rapat sampai malam gitu. Tapi kan sekarang nggak mungkin ya karena kita sekarang by online gitu. Tapi tetap ketika sudah online, wah sudah ngedok HP dan ketika dipanggil orang tua nggak nyaut. Nah itu bagaimana sih mengatur itu loh Pak? Tipsnya mengatur antara pribadi dirinya sama keluarga. Nah mungkin ada tips-tips dari Kak Fajar nih yang sudah melanglang buana kemana-mana. Oke, tadi yang tanya Mbak siapa? Mbak Uspita? Ya ini ada dari kami. Oke. Nah, ini Mbak Puspita, yang menjadi titik menentukan satu hari saya adalah terletak pada malamnya. Bukan pada siangnya ya, bukan pada saat saya menjalankan aktivitas. Kalau boleh jujur, di kunci kenapa sejauh ini saya masih bisa menjalankan banyak hal. Kuliah iya, menjadi ketua organisasi juga iya gitu kan. Bisnis juga jalan gitu kan. Pertemanan juga banyak dan menjadi kepercayaan banyak orang sehingga diundang mengisi di berbagai forum gitu kan, termasuk di forum ini. Itu kuncinya terletak di malam harinya kalau boleh jujur Mbak. Siangnya itu hanya implementasi sama eksekusi pada malam harinya gitu kan. Nah pada malam harinya kayak gimana? Saya kerap kali setiap malam sebelum tidur, kalau misal malamnya itu crowded, itu saya buka kalender sebelum tidur. Cuma kalau malamnya saya nggak ada kerjaan dan cenderung free, saya selesaikan besok mau ngapain, kemudian langsung tidur lebih awal. Nah ini catatan kalau teman-teman bisa lihat, kayak kalender saya ini dari hari ke hari penuh ya. Biru-biru, warna hijau, warna pink, warna ungu gitu kan. Sampai tanggal 15 bulan November. Nah setelahnya nanti belum saya isi lagi ya. Setelahnya nanti belum ada yang isi lagi. Nah ini saya planning wajib hukumnya menjadi kebutuhan kayak makan 3 kali sehari, kayak mandi 2 hari bukan 2 hari sekali ya, 2 kali sehari. Nah itu termasuk bikin planning ini itu menjadi kewajiban bagi saya dalam menjalankan hidup setiap harinya. Nah di planning itu saya juga memplanningkan kapan menghubungi orang tua, besok mau ngapain gitu kan. Nah yang paling asik dan paling menyenangkan ketika kita sayang terhadap orang tua, planning itu bisa jadi lebih cepat teman-teman. Tapi nggak pernah lebih molor gitu kan. Misalnya saya setiap kali nelpon itu setiap hari Jumat. Nah itu kemudian itu orang tua nggak tahu. Deh. Kalau boleh jujur itu emang saya planningkan nelpon, kalau nggak WA duluan gitu kan. Nah kalau boleh jujur emang kerap kali saya kenapa saya jadwalkan? Karena dulu pernah pengalaman pas awal-awal masuk kampus, itu kerap kali orang tua yang nelpon duluan. Kerap kali saya yang apa ya terhadap orang tua gitu kan. Tapi di salah satu fase di hidup gitu kan, ternyata orang tua menjadi hal yang penting. Mereka semakin tua, mereka semakin butuh perhatian dan kasih sayang kita sebagai anaknya gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk saya agendakan setiap hari Jumat. Tapi kerap kali geser hari Rabu itu kan, geser hari Kamis. Dan kerap kali terjadi malam hari pas memplanning gitu kan. Wah, orang tua ini lagi ngapa ya gitu kan. Telepon aja iseng gitu kan. Kalau nggak diangkat, ya udah gitu kan. Berarti lagi sibuk atau barangkali lagi mengerjakan sesuatu yang lain. Terus tiba-tiba ngechat, ada apa gitu kan. Akhirnya chatan nggak jadi teleponan. Nah, itu kerap kali terjadi. Dan ini bisa teman-teman tempuh, nggak harus seminggu sekali gitu kan. Bisa jadi seminggu 3 kali, 5 kali, 6 hari, 6 kali gitu kan. Tergantung teman-teman, apalagi yang merantau, teman-teman yang jauh dari rumah.
Saya termasuk jarang pulang, walaupun rumahnya Demak, saya di Semarang. Paling sebulan, lebih dari 1 bulan pulang gitu kan. Nah, itu bagi tantangan anak-anak perantauan yang seperti itu ya, kita didera oleh rasa rindu gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang di rumah dan kerap kali ketemu sama orang tua, waktu malam itu bisa jadi buat kita merenung, yang tiba-tiba nanti teman-teman nangis gitu kan. Pernah nggak sih teman-teman kayak gitu? Pernah banget, pernah. Oh, pernah banget. Nah, itu hal yang positif, hal yang perlu kita rawat ya. Sesekali, 2 kali gitu kan. Yang penting jangan setiap hari nangis. Nanti teman-teman kasihan habis nanti air matanya. Nah, sesekali 2 kali itu jadi hal yang perlu kita agendakan, merenung kita hari ini habis melaksanakan kesalahan apa, kita habis berbuat apa gitu kan, berbuat dosa apa barangkali, kebaikan apa yang hari ini kita lakukan, barangkali kita nggak melakukan kebaikan-kebaikan apa hari ini. Nah, itu kalau ada salah kita evaluasi, kebaikannya kita coba tingkatkan lagi di hari-hari esok gitu kan. Nah, itu mungkin bisa kita laksanakan, Mbak Bus. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi nih dari chat. Dia kepengen, namanya Aji. Ini ada yang di sini, mana Aji ini? Nah, dia ngechat, dia kepengen menjadi game profesional, tapi tiba-tiba terkadang, terkadang dia tuh tiba-tiba down gitu loh. Jadi kayak mungkin apa ya bahasanya? Saya kan punya impian Kak jadi profesional gamer di YouTube, tapi saya sering down Kak, tiba-tiba nggak ada semangat. Nah, itu gimana cara mengatasinya nih dalam pribadi dirinya gitu. Oke. Yang kalau kondisi-kondisi kayak gini, ini kondisi klasik ya di usia teman-teman gitu kan. 1 minggu habis nonton film atau habis dapat semangat dari mana gitu kan. Teman-teman tiba-tiba semangat banget. Pengen seolah-olah pengen menaklukkan dunia gitu kan. Pengen terbang tinggi ke atas angkasa, barangkali semangat teman-teman seperti itu. Nah, tapi di minggu kedua, minggu ketiga kok semakin pudar, semakin hilang. Itu pernah juga saya di fase seperti itu, fase naik turun, fase kadang semangat, kadang nggak semangat, kadang down, kadang galau, tapi semangat lagi, tapi nggak lama, kemudian down lagi gitu kan. Nah, itu wajar kalau di usia teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang beruntung adalah teman-teman yang bisa segera keluar dari zona seperti itu, teman-teman. Caranya gimana? Caranya adalah coba teman-teman cari satu titik keresahan yang paling resah di dalam hidup teman-teman. Misal kok menjadi sosok profesional gamers itu menjadi tujuan hidup teman-teman, salah satunya. Karena ada banyak kebaikan dan banyak potensi yang bisa teman-teman maksimalkan di sana. Ya sudah, itu menjadi hal yang ditekuni ya, diperdalam, dirasakan gitu kan. Nah, kalau saya kemudian kok bisa jadi yakin, saya setiap hari resah teman-teman. Saya setiap hari resah, gregetan, gemes, dan agak jengkel ya. Tapi ternyata itu yang menghadirkan banyak kobaran yang menjadi bahan bakar semangat saya gitu kan untuk selalu bergerak gitu kan. Itu adalah apa? Yang pertama, orang tua gitu kan, keluarga. Yang kedua adalah kondisi bangsa ini yang ternyata masih belum ideal sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga adalah ternyata masih banyak orang-orang di luar sana yang kemudian menderita, sengsara mungkin karena nggak ada rumah, karena korban perang misalnya gitu kan di Palestina ataupun di negara-negara internasional gitu kan. Atau keluarga-keluarga yang hari ini kita terjadi di negara ini, banyak mereka yang meninggal karena corona, yang mungkin barangkali salah satu faktornya adalah kita yang nggak mau taat protokol kesehatan gitu kan. Nah, ini menjadi hal yang aslinya kalau itu bisa diolah, itu bisa menjadi ketegaran, keistiqomahan, semangat yang luar biasa yang kemudian teman-teman bisa miliki setiap harinya. Nah, saya yakin teman-teman di sini kebanyakan memiliki cita-cita. Nah, cita-cita itu tergantung. Kalau cita-cita itu untuk diri kita sendiri, ya kemudian bukan untuk orang lain, kemungkinan cita-cita itu akan hempas ya, seiring dengan naik turunnya diri kita gitu kan. Tapi kalau cita-cita itu untuk keluarga kita, untuk orang lain, untuk kebaikan banyak orang gitu kan, saya yakin cita-cita itu akan selalu hadir, cita-cita itu akan selalu berkobar ya. Ini tergantung tingkat resah teman-teman sih, dan tergantung tingkat keseriusan teman-teman mewujudkan cita-cita teman-teman sih. Nah, coba aja bertanya ke diri teman-teman sendiri gitu kan. Misal cita-cita itu nggak terlaksana, itu bahaya nggak kira-kira? Itu musibah nggak kira-kira? Itu bencana nggak kira-kira bagi hidup teman-teman?
Kalau emang itu bencana, itu musibah yang kemudian teman-teman mau nggak mau harus wujudkan, ya teman-teman harus mulai dari diri teman-teman sendiri untuk kemudian mengeksekusinya gitu kan, menjalankannya, menyelesaikannya, menuntaskannya gitu kan. Kalau emang cita-cita tersebut kok nggak masalah, misal nggak kecapai gitu kan, misal kok nggak bakal ada impact yang besar di hidup teman-teman, ya udah buang aja cita-cita itu gitu kan, karena itu teman-teman belum bercita-cita setinggi langit gitu kan. Kalau kata Bung Karno, bercita-citalah kita setinggi langit. Kalau kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang gitu kan. Nah ini yang nggak tahu teman-teman di sini apakah cita-citanya sudah sedemikian dalam atau enggak, atau mungkin hanya di mulut saja, atau belum nyampe ke inti hati teman-teman yang kemudian sakit, ketusuk-tusuk misal kok masih jauh dari cita-cita teman-teman gitu kan. Nah setiap malam saya ngerasa ketusuk-tusuk di dalam hati, agak resah, agak geram, agak marah, itu setiap hari teman-teman. Tapi itu membawa energi positif yang kemudian saya harus bergerak, saya nggak boleh malas-malasan, saya harus jauhkan perut saya dari kamar tidur gitu kan, buat kemudian saya harus gerak. Nah, kenapa kok akhirnya banyak orang-orang yang mageran, banyak orang-orang yang rebahan, yaitu karena mereka mendekatkan lambung mereka ke kasur ya, dan kemudian nggak produktif gitu kan. Nah ini ada yang kemudian bangun yaitu yang habis tiduran syawal ya. Kalau di Al-Quran, salah satu tips biar kita produktif dan bisa membuat banyak karya, itu Allah bilang gini, tata java junubuhum anil mazaji gitu kan, dan jauhkanlah lambung kita dari tempat tidur, yang kemudian itu bisa menyelamatkan kita gitu kan. Coba deh, barangkali masalah kunci teman-teman semua yang kemudian banyak hal yang nggak kecapai, banyak hal yang kemudian masih biasa-biasa aja. Mungkin jangan-jangan teman-teman kebanyakan tidur, teman-teman terlalu banyak mendekatkan perut teman-teman ke kasur gitu kan. Teman-teman masih ngerasa selagi teman-teman masih bisa buka WA, masih buka Twitter, masih buka Instagram, selagi itu pula teman-teman masih punya waktu luang, masih belum banyak kegiatan gitu kan, masih belum produk gitu kan. Nah, itu indikatornya bisa kita lihat dan bisa kita amati di diri kita sendiri, teman-teman. Nah, itu nggak tahu dan itu hanya teman-teman sendiri yang bisa menjawab gitu kan. Kembali lagi, nggak ada yang bisa mengubah di hidup kita kecuali diri kita sendiri gitu kan. Kata Tuhan, dan itu sunatullah, itu hukum alam, itu memang menjadi kunci hidup ini gitu kan. Makanya ada istilah yang namanya manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan sampai gitu kan. Nah, itu sih Mbak Pupus kita. Oke, terima kasih gitu ya untuk yang bertanya tadi. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Banyak ternyata yang chat. Oke, salah dari satu ya. Ini ada yang bertanya dari Kak Elizabeth Clarice dari Surabaya. Bagaimana cara memberikan pemahaman bagi orang tua bahwa organisasi itu juga bagus buat kehidupan kedepannya juga? Gue nih, tanya ini. Gimana tadi Pak? Mohon diulangi. Oke, tunggu. Hilang. Agak putus di. Bagaimana cara memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa organisasi itu juga bagus kehidupannya? Jadi mungkin lebih kalau organisasi itu penting dan mungkin kalau lagi-lagi kita ke ini ya, organisasi dan belajar. Mungkin kalau orang tua lebih seperti itu ya. Nah, itu Kak mungkin bisa. Oke. Saya juga pernah masalah di organisasi dengan orang tua, pernah juga masalah dengan orang tua perihal jurusan. Saya juga pernah masalah juga dengan orang tua perihal saya mau buka bisnis ya. Yang bisnis ini yang dulu agak alot dan agak lama saya meyakinkan orang tua. Tapi ternyata sampai titik ini orang tua ternyata malah yang mensupport gitu kan, yang mendorong biar bisnis ini tetap jalan, bisnis ini tetap lanjut gitu kan. Satu kunci dari yang saya hadapi ketika meyakinkan orang tua, kuncinya adalah mereka itu sebenarnya khawatir ya kalau kita nanti hasilnya kenapa gitu kan. Itu kuncinya. Misal di organisasi, kenapa ke orang tua akhirnya agak nggak membolehkan atau agak melarang? Karena mereka di dalam diri mereka ada kekhawatiran ya, yang membuat mereka overthinking dan juga insecure gitu kan. Overthinking dan insecure itu nggak ke diri kita juga, tapi ke orang tua kita, setiap insan manusia gitu kan, itu juga mengalami teman-teman. Yang perlu kita pahami juga. Nah, di titik memahami ini kondisi orang tua ini, kita juga perlu
memahamkan mereka, perlu juga mengerti mereka gitu kan akan kekhawatiran mereka gitu kan. Kunci yang akhirnya jadi senjata pamungkas ketika saya mau mengambil keputusan, misal pengen di jurusan murni ya, manajemen ya. Ketika orang tua dulu pengen saya masuk jadi seorang guru ke jurusan pendidikan, saya bilang gini, Bu, cita-cita saya adalah pengen jadi pengusaha gitu kan, pengen jadi bisnismen yang mana nanti ini menjadi hal yang menyenangkan, asik gitu kan, yang mana ini nanti jadi hal yang walaupun malas-malas wae tetap bakal sinau gitu kan, istilahnya kayak gitu, walaupun sedih banget tapi bakal tetap sinau sampai benar-benar sinau gitu kan. Nah itu pernah saya ucapkan ke orang tua. Nah kalau teman-teman bentuknya bakal macam-macam, bentuknya bakal beda-beda. Yang jelas satu adalah gimana biar kita bisa mengurangi kekhawatiran orang tua dengan kita menunjukkan kondisi di lapangannya kayak gimana. Aslinya di lapangan nggak kayak gini Bu. Kemarin teman ataupun kakak kelas kemarin sudah menjalankan ini kok Bu. Dan ternyata nggak satu orang doang, 5 orang, 10 orang, 20 orang ternyata mereka bisa kok, sukses kok gitu kan. Nah, khawatirnya orang tua itu barangkali kita lah orang yang pertama yang menempuh jalur itu dan kemudian nanti hasilnya kok ternyata nggak sesuai hasil orang tua. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah kita membuat janji dan kita membuktikan. Yang ketiga adalah kita membuktikan prestasi ya. Bu, misal saya ikut organisasi, saya pastikan akademik saya nggak hancur gitu kan. Nah, kalau perlu nanti ketika hasilnya keluar, saya kasih tahu hasil nilainya ke jenengan terus gitu kan. Itu bagian dari komitmen dan janji. Nah, yang ketiga bagian dari bukti. Misal kok nanti kok ada satu pelajaran aja yang nilainya kok rendah banget, saya jaminkan tak langsung keluar deh Bu dari organisasi tersebut gitu kan. Nah, itu bisa teman-teman buktikan. Nah, saran saya ketika teman-teman kok nanti ada hasil yang positif, langsung kabarin aja ke orang tua gitu kan. Bu, ini tadi habis dipuji orang tua, habis dipuji guru gitu kan, karena aktif di kelas. Hal yang kecil kayak gitu, teman-teman coba kabarkan deh ke orang tua, biar mereka tahu gitu kan. Barangkali kenapa kok orang tua kekhawatirannya tinggi, karena barangkali kita tertutup ya, kitanya sendiri yang tertutup, kitanya sendiri yang nggak pernah cerita, nggak pernah curhat di kasus hal itu gitu kan. Misal organisasi, kita jarang ngomong ke orang tua, kalau asiknya organisasi itu kayak gimana, kalau orang-orang sukses dari organisasi pun ternyata banyak gitu kan. Nah, itu yang perlu orang tua ketahui ya. Nah, itu Mbak Pus. Oke, terima kasih gitu ya tadi yang bertanya. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Kak. Wah, ternyata banyak banget. Oke, bagaimana cara keluar dari zona nyaman? Wah, lagi-lagi nih kembali ke zona nyaman. Enggak Kak. Oke, Mbak Pus. Bagaimana keluar dari zona nyaman? Yang pertama adalah kita niatkan kalau zona nyaman ini kita pahami nggak akan mendatangkan banyak kebaikan gitu kan. Itu satu. Kita sadar kalau kita terlalu nyaman, nggak ada di dalam diri kita yang berkembang. Dua, kalau kita ternyata pengen mencapai impian kita, tapi dihadapkan dengan kondisi kita yang sekarang ini ternyata nyaman-nyaman aja, nggak ada niat buat belajar, nggak ada niat buat berubah, nggak ada niat untuk melakukan perbaikan, wah berarti kita akan semakin jauh dari cita-cita kita, semakin jauh dari keinginan kita. Dua gitu kan. Yang ketiga, kita perlu pahami juga, misal kok kita masih nyaman-nyaman aja, apakah akan ada implikasi yang bahaya gitu kan. Misal orang tua kita yang usianya semakin tua gitu kan, tapi kita masih belum melaksanakan apa-apa, masih nyaman-nyaman aja. Sedangkan umur mereka semakin bertambah dari waktu ke waktu gitu kan. Nah, ini yang perlu kita sadari di diri kita masing-masing. Hal-hal seperti itu, Mbak Puspita. Yang kemudian kalau kita masih nyaman-nyaman aja, masih nggak ada hentakan di dalam hati kita, wah ini bahaya banget gitu kan. Kita bukan termasuk kategori orang-orang yang baik, kita udah menjadi orang-orang yang kemudian cenderung ke arah yang nggak baik ya. Hati di dalam hati kita ternyata sudah membatu gitu kan, sudah mati, sudah nggak peka lagi terhadap kondisi lingkungan kita, nggak peka lagi terhadap penderitaan orang lain yang telah berjuang mendukung kita sejauh ini. Itu Mbak Pus. Ini di kolom chat ada yang tanya tadi kayaknya secara privat ke saya. Ini berurutan nih. Masih ada satu lagi nih. Dia chat pribadi. Bilang gini, Kak, saya punya trauma masa lalu. Nah, jadi kayak bagaimana cara
untuk menghilangkan seperti itu, karena jadi kayak penilaian tunggu biar nggak salah. Tentang pikiran-pikiran buruk akibat trauma di masa lalu dan mengabaikan penilaian orang di masa sekarang. Ini bagaimana cara mengabaikan pikiran-pikiran buruk itu. Jadi dan mengabaikan penilaian orang-orang di masa sekarang. Oke, gitu Kak. Bisa nggak Pak? Oke. Bagaimana cara mengabaikan pikiran-pikiran buruk akibat trauma di masa lalu dan mengabaikan penilaian orang di masa sekarang. Aduh, berat ini. Dia suruh merahasiakan nama. Aduh. Gitu. Oke, ini perlu lebih spesifik sebenarnya kasusnya. Itu nggak bisa kita generalisir ya. Satu, misal itu masa lalu itu perihal aib, perihal hal yang sifatnya negatif, yang sifatnya dosa lah, ataupun hal yang nggak negatif lah. Itu hendaknya diri kita sendiri yang menyimpan. Jangan sampai orang lain tahu sedikit pun gitu kan. Setetes pun, sekecil pun, jangan sampai tahu kalau itu sifatnya hal yang negatif. Itu satu. Kalau itu yang sifatnya hal yang kita ada kelemahan di masa lalu, misal kita kerja bareng tapi kok ternyata hasil kita nggak baik dan kita mempunyai hak berubah di masa yang depan, ya udah kita buktikan aja melalui tindakan nyata ya. Kita coba kurangi wacana dan perbanyak eksekusi gitu kan. Nah, salah satu kunci yang paling ampuh buat membuktikan orang-orang yang meragukan kita adalah satunya adalah kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi dalam hal kita kerjanya lebih keras, lebih baik lagi dalam hal kita pembuktiannya menghasilkan banyak karya, banyak hasil-hasil yang kita torehkan gitu kan. Itu tunjukin aja, nggak perlu kemudian itu menjadi hal yang pusing gitu kan. Nah, perihal omongan orang lain yang perlu kita sadari dan pahami bersama, omongan orang lain adalah omongan yang nggak mengantarkan kita menuju surga gitu kan. Yang mengantarkan kita menuju surga adalah tindakan kita sendiri gitu kan. Nah, itu yang jelas kalau mereka mengajak ke kebaikan, kita lanjut. Kalau mengajak ke hal yang buruk, ya udah kita tinggalkan aja. Kemudian lagi kalau misal mereka masih menggunjingkan kita, itu malah menjadi hal yang positif teman-teman. Kalau boleh saya yakinkan, itu malah menjadi hal yang baik buat diri kita. Ada dua hal yang kemudian itu bisa, kenapa kok itu ternyata baik. Satu, pahala-pahala mereka akhirnya teralihkan ke kita. Dari orang-orang yang menjelek-jelekan kita, ngomongin kita di belakang, ternyata ada aliran pahala yang mengalir secara tidak langsung, kayak sinyal gitu kan. Nah, kasat mata nggak terlihat, mengalir ke diri kita. Itu satu. Yang kedua, ketika kita digunjingkan, digibahkan, didolimi sama orang lain, kita memiliki satu senjata pamungkas yang hanya dimiliki oleh sosok manusia gitu kan, kepada Tuhannya, kepada yang memiliki Tuhan gitu kan. Itu apa? Doa gitu kan. Saya masih meyakini nggak ada senjata yang paling ampuh melebihi senjata doa. Nah, doa ini bisa menunda takdir, bisa merubah takdir gitu kan, yang mana doa-doa itu akan bertarung di langit-langit sana gitu kan. Nah, makanya bagi teman-teman tadi yang kok tadi pertanyaan dari siapa tadi, Sani atau siapa tadi yang ternyata ada masalah sama temannya, jadi hal yang kunci banget, jadi hal yang luar biasa banget sebelum bertemu yang bersangkutan, kita doakan dulu. Ya Allah, semoga nanti ketika ketemu, dia hatinya terbuka, dia hatinya lunak, kita bisa ngomong baik-baik, kita bisa saling mengerti gitu kan. Nah, itu ampuh Mbak Puspita ternyata. Ampuh luar biasa. Saya jamin itu jadi hal yang baik gitu kan. Kalaupun nggak bagi orang lain, itu menstabilkan diri kita gitu kan. Misal kok kita ternyata ada dendam sama dia, ketika kita doakan, kita mau ketemu sama dia, ketika dia ngomongnya kok nggak sesuai dengan keinginan hati kita lebih terbuka, hati kita lebih lapang, kemudian bisa menerima dan bisa diajak ngomong bareng-bareng. Jangan-jangan yang nggak bisa diajak ngomong itu sebenarnya kita gitu kan, bukan orang lain. Kembali ke diri kita lagi ya Kak ya. Nah, jangan-jangan seperti itu. Nah, makanya kita doakan semoga banyak kelancaran yang menghinggapi kita seterusnya. Oke. Itu Mbak Pus. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya nih Kak, untuk memotivasi diri. Jadi di chat nih bilang dari siapa ini tadi, dari OSIS SMK Swadaya bilang
Bagaimana cara agar dapat memiliki motivasi diri atau semangat diri yang selalu dalam performa tinggi dan stabil. Nah, kadang ini kan fluktuatif ya, naik turun gitu, kadang futur gitu, kadang gimana, apalagi mengelola organisasi yang pasti nggak cuma otak tapi hati ya, lagi hati dan otak selalu harus berdampingan berjalan gitu ya, nggak sendiri-sendiri. Nah, bagaimana nih Kak agar performanya selalu stabil? Oke, kalau saya jauh ini, saya meyakini saya juga manusia, Mbak Pus. Saya juga kadang nggak sesuai dengan ekspektasi saya gitu kan. Kadang juga geram, kadang juga marah terhadap satu dua kondisi, atau mungkin kadang saya ada nggak paham terhadap seseorang ataupun mengalami banyak hal yang nggak sesuai dengan harapan gitu kan. Itu kerap kali terjadi. Makanya tadi saya bilang di awal, hidup itu kalau nggak senang ya sedih gitu kan. Itu kalau nggak terang ya gelap gitu kan, yang akhirnya membumbui senang semakin senang, sedih semakin sedih adalah diri kita sendiri. Nah, kalau kata Umar bin Khattab, seandainya harus memilih antara syukur dan sabar, jika itu mengantarkanku terhadap kedekatan kepada Allah, saya nggak masalah misalnya harus memilih sabar ataupun syukur. Itu kalau kata Umar bin Khattab gitu kan. Sesetia apapun kita, seluar biasa apapun yang terjadi di hidup kita, selagi itu mengantarkan kita kepada perbaikan, ya sudah lanjut saja gitu kan. Ya sudah berjuang aja gitu kan. Kalau mungkin harus istirahat, minum, ngopi ataupun bikin mie gitu kan, buat refreshing ataupun piknik sebentar sehari 2 hari, ya sudah itu nggak masalah gitu kan. Yang penting kita lanjut berjalan lagi. Dunia ini keras, ini keras. Tapi kalau kita berhenti dan nggak kemudian berjalan, ya kita akan terlindas ya. Kunci dari hidup ini adalah kita bertahan. Kunci dari hidup ini ya, kalau teman-teman pengen yang senang-senang aja, ya udah nanti di pasca kehidupan gitu kan. Hidup ini sejatinya adalah ujian, sendaguro, permainan gitu kan. Yang mana hanya setetes dari nanti kehidupan setelah ini gitu kan. Kalau bahasa Al-Quran seperti itu. Nah, itu yang saya yakini sejauh ini gitu kan. Nah, ya hidup ini jadinya kita hanya bertahan sekuat mungkin, bersabar, dan sesekali bersyukur, sesering mungkin bersyukur gitu kan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Mbak Pusita terkait stabil, terkait kadang naik, kadang turun gitu kan. Nah, nggak apa-apa, stabil saja. Nggak apa-apa, karena hidup tadi kalau nggak senang ya sedih gitu kan. Nah, yang bikin kita mau kayak gimana di diri kita sendiri. Jadilah orang yang kuat sih, intinya sih. Jadilah orang yang kuat, karena orang-orang yang kuat itu kerap kali yang orang-orang yang bisa bikin perubahan, orang-orang yang bisa melindungi orang lain, orang-orang yang bisa diandalkan, orang-orang yang kemudian menjadi tumpuan ya. Nah, makanya jadilah orang yang kuat. Oke, selalu kuat, dan kalau ada alasan atau tujuan yang kita cari pasti akan menjadi enteng gitu ya, nggak jadi beban gitu. Ketika pilih organisasi, oh ini pilihan kita, jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih, gitu ya Kak ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Nah, Kak izin bertanya, ini dari Fadia Nural Firdausi dari SMA 1 Parakan. Halo SMA 1 Parakan. Izin bertanya Kak, dalam organisasi pasti ada anak yang suka pengen kelihatan paling bisa sendiri. Terus dalam mengambil keputusan pun dia tidak berbicara dengan pemimpin organisasi tersebut. Menurut Kak Fajar, bagaimana tanggapan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana? Gimana tanggapan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana? Gimana Kak, menurut Kak Fajar dengan orang-orang yang ingin menonjol sendiri dan mengambil keputusan tanpa melibatkan ketuanya? Aduh, ini nggak ini ya, dia ketuanya nggak dipedulikan. Oke. Gimana Kak? Nah, Mbak, kalau boleh ada yang bilang kayak gini, Panji Pragiwaksono kalau nggak salah, dia bilang gini, sebenarnya saya pengen membenci orang tersebut gitu kan, tapi setelah saya tahu kondisinya yang bersangkutan kayak gitu, saya lebih paham soal dia, kemudian saya akhirnya nggak jadi membenci. Nah, itu Panji Pragiwaksono. Yang pengen saya sampaikan adalah ketika tadi ada anggota kita, ada anak-anak kita di organisasi yang kemudian nggak sesuai dengan harapan kita, mungkin dia ada alasan tertentu yang kita nggak tahu alasannya seperti apa.
mungkin dia ada keterbatasan atau mungkin ada hambatan apa yang kemudian menghalangi dia untuk komunikasi terlebih dahulu dengan kita gitu kan. Itu juga nggak saya tampilkan, itu terjadi di organisasi yang sekarang ini, di satu dua momentum dia ngambil keputusan lebih dulu ya. Ketika saya tanya kenapa kok kayak gini gitu kan. Nah, tanya di sini dalam artian kita klarifikasi, kita konfirmasi, nggak kita pendam di pikiran kita yang kemudian kita mikirnya kemana-mana gitu kan. Sampaikan kenapa kok akhirnya memilih keputusan itu gitu kan. Akhirnya yang bersangkutan jawab karena kondisinya kayak gini gitu kan. Karena karena kondisinya waktunya mepet, urgensinya tinggi dan harus memutuskan di tempat kayak gitu. Akhirnya saya paham kenapa dia melaksanakan hal tersebut dan kemudian saya nggak jadi membenci gitu kan, walaupun awalnya gondok ataupun memendam perasaan marah gitu kan. Nah, itu yang terjadi di sekeliling kita, jangan-jangan gitu kan. Kita mau membenci orang lain, tapi setelah kita tahu alasannya apa, memahami dia lebih dalam, akhirnya kita nggak jadi membenci. Tapi kerap kali sayangnya kita kerap kali lebih mengutamakan perasaan kita, lebih menonjolkan diri kita, yang kemudian kebencian itu yang lebih dominan ya, ketimbang kita mengedepankan komunikasi, memahami terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau misal kok dia setelah ditanya, ya sudah toh karepku toh gitu kan, ya sudah toh urusanmu apa. Nah, ini baru kita nggak bisa tolerir. Kita harus tegas gitu kan, karena dia jadi tanggung jawab kita yang mana kita harus disiplinkan. Ya nggak bisa gitu bro gitu kan. Kita ini organisasi gitu kan, kita ini satu kesatuan gitu kan. Nah, itu bisa teman-teman tempuh alternatif kayak gitu. Inti dari komunikasi di organisasi adalah kita sebanyak-banyaknya bangun jembatan ketimbang bangun tembok gitu kan. Saya nggak tahu Mbak yang bertanya tadi atau Mas yang bertanya tadi sudah buka komunikasi dulu ke yang bersangkutan atau enggak. Barangkali pikiran-pikiran yang liar, anasir liar, overthinking itu yang nyiptain istilah siapa sih? Nyebelin banget ya nyebelin banget ya kata-katanya ya. Nah, itu jangan-jangan diri kita yang terlalu overthinking, diri kita yang terlalu insecure gitu kan, karena kita ngerasa dia terlalu dominan ataupun dia terlalu menonjol ketimbang diri kita. Ya, kunci dari berorganisasi adalah kontribusi sih. Nah, ini juga jadi evaluasi ya buat diri kita. Jangan-jangan kita kontribusinya nggak sebanyak yang bersangkutan. Kita banyak malasnya gitu kan, yang bersangkutan lebih banyak usahanya, lebih banyak mikirnya, setiap hari, setiap malam, setiap waktu. Nah, itu juga jadi evaluasi ya, muhasabah, dan kemudian nanti akhirnya kita jatuh kepada fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, gitu Mbak Pus. Oke, lagi-lagi kembali ke diri kita ya, dari komunikasi dan kontribusi. Bisa jadi dia mengambil keputusan karena ternyata kita terlalu lama untuk merespon ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ini Kak, ada pertanyaan lagi yang di chat dulu ya, di chat Zoom dulu. Bagaimana cara meningkatkan rasa berorganisasi? Mungkin lebih rasa memiliki organisasi ya, di antar teman seorganisasi. Karena terkadang untuk merespon di grup saja pada gak mau, itu. Karena kendalanya sekarang adalah semua serba per-online-an. Kadang juga capek juga, ngomong-ngomong sendiri dipanjang di grup, tiba-tiba gak ada yang respon, cuma jadi silent rider gitu aja ya, terus-terusan gitu aja. Tiba-tiba kalau ada keputusan pada protes, nah itu. Nah, gimana nih Kak, menyikapi seperti itu? Ya, ini jadi tantangan tersendiri Mbak. Misal kita dihadapkan di kondisi online ya, kita harus menyesuaikan di banyak hal di kehidupan kita gitu kan, yang mana komunikasi satu-satunya yang paling efektif dan yang paling optimal ya lewat WA sementara ini gitu kan, lewat WA. Nah, makanya ada tips-tips sendiri, ada teknik-teknik sendiri yang bisa kita usahakan ya. Karena barangkali kenapa kok orang-orang itu nggak balas, karena kondisi yang nggak sama ataupun sefrekuensi dengan diri kita gitu kan. Nah, kalau kayak gitu, sebelum saya lempar ke grup, saya biasanya PC dulu, chat dulu gitu kan, ke ya, orang-orang yang bersangkutan. Ini bro, misalnya kayak gini, gimana? Gini mas, gini. Oh gitu. Oke, nanti ini tak lempar ke grup, nanti kalau udah tak lempar di grup, tolong bantu ramein ya, bantu tanggepin ya. Ya model-model kayak gitu sih, Mbak Pus. Nah, akhirnya saya lempar ke grup, nggak jadi deh, akhirnya dikacangin gitu kan. Jangan-jangan kita yang membuat diri kita dikacangin, bukan orang lain ya. Karena kita nggak tahu metode yang tepat kayak gimana, metode yang paling pas kayak gimana gitu kan.
itu bisa kita amatin, kita pelajarin kalau kita membuka mata pikiran kita ya. Kalau ternyata orang-orang itu oh polanya kayak gini gitu kan, kita perlu perbaiki, kita perlu pakai cara-cara yang lain yang lebih efektif. Kita nggak bisa pakai cara-cara itu terus. Misal ada masalah, kerap kali kalau di chat ataupun di grup kerap kali ada konflik ya, karena mungkin nggak tahu ekspresinya kayak gimana, lagi pengen guyon ternyata dianggap serius gitu kan. Itu kerap kali terjadi. Konflik terbanyak di komunikasi di Indonesia salah satunya adalah perihal yang bermula dari WhatsApp, teman-teman. WhatsApp, saya nggak tahu ketika ketemu nyantai-nyantai aja, tapi ketika WhatsAppan ternyata bikin sebel, bikin kesel gitu kan. Online tapi nggak dibalas, padahal online-nya karena WA-nya kesambung ke WhatsApp web gitu kan. Tapi kita overthinking mikirnya kemana-mana. Dia pengen guyon, tapi kita jawab maksudnya, padahal kan kita pengen dipahamkan ya, tapi kok maksudnya sih gitu kan. Atau mungkin kita pakai tanda tanya aja, tapi ditangkap, wah ini kayaknya marah deh gitu kan. Padahal nggak marah, tapi biasa aja gitu kan. Nah, kalau ada masalah-masalah kayak gitu dan kita nggak memungkinkan ketemu, saya mungkin bisa bikin Zoom sendiri atau Google Meet sendiri, atau mungkin saya telepon ya, panjang gitu kan. Atau mungkin kalau masih bisa saya jangkau, saya akan ketemu orang tersebut dan ngajak makan gitu kan. Motoran, ke rumahnya, ngobrol, bahkan sampai nginep. Nah, nginep ataupun ngobrol yang panjang, yang intens, yang akhirnya tahu masing-masing, itu yang membuat kita akhirnya terjalin chemistry ya, yang membuat kita akhirnya menjadi sahabat kita, menjadi teman dekat, teman kental kita, karena banyak waktu yang kita bisa habiskan bersama yang bersangkutan secara khusus gitu kan. Nah itu perlu teman-teman amati ya. Kalau teman-teman pengen dapat sahabat yang baik juga tentunya gitu kan, coba ya kita agendakan waktu, kita habiskan waktu sama yang bersangkutan dalam rentan waktu tersebut, kita penuh kebaikan, penuh dengan kasih gitu kan. Nah saya yakin akan terbentuk sebuah persahabatan yang baru gitu kan. Bukan cinta ya, ini cocoknya persahabatan teman-teman, jangan disalahgunakan ini. Gitu Mbak Pus. Oke, terima kasih. Jadi tadi yang sudah bertanya dari siapa ya tadi ya? Nah, dari Mbak Evalina sama Mbak Fadia tadi ya, 2 pertanyaan di atas. Lalu ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Inces Jowo Official. Wah, ini katanya mau bertanya langsung. Monggo silakan. Monggo, siapa Inces Jowo ini? Karena tidak ada nama aslinya. Monggo. Langsung saja ngomong, sudah on ini. Aris. Belum? Kalau belum kita lewati dulu. Belum ya? Kita lewati dulu aja ya. Oke, kita lewatin dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Nur Ainun Yokin, SMK Tembara Temanggung. Halo SMK Tembara jauh-jauh. Oke Kak, izin bertanya. Cara membangun sebuah organisasi supaya organisasi tersebut dapat berkembang atau menjadi organisasi yang lebih baik. Monggo. Cara apa tadi, Mbak? Bagaimana? Kak izin bertanya, cara membangun sebuah organisasi supaya organisasi tersebut dapat berkembang atau menjadi organisasi yang lebih baik. Oke. Ini terletak di organisasi ini kita pengen bawa ke arah mana. Setiap organisasi pasti ada tujuan. Nggak mungkin organisasi itu tercipta nggak ada tujuannya sama sekali ya. Grup tugas, grup kelompok bikin tugas gitu kan. Itu tujuannya adalah menggarap tugas bersama-sama gitu kan. Itu tujuannya. Nah, grup organisasi bisnis tujuannya adalah pengen dapat profit sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, itu organisasi juga teman-teman. Nah, kuncinya adalah tergantung di tujuan teman-teman ya. Tujuan teman-teman itu kayak gimana, outputnya apa, yang pengen dicapai apa, semakin jelas, semakin kita bisa mengukur gitu kan. Ini bisa kecapai berapa bulan, berapa tahun, berapa lama gitu kan. Nah, itu kuncinya terletak di tujuannya. Ada 2 hal kalau kita pengen mencapai tujuan teman-teman. 1, kita tahu tujuan itu kemana. 2,
kita tahu kondisi kita ini sedang di mana gitu kan. Mau kemana sama sedang di mana. Contohnya, analoginya, teman-teman buka Google Maps gitu kan. Kalau teman-teman pengen ke suatu daerah, teman-teman buka Google Maps, yang perlu diinput di Google Maps itu ada 2 hal, teman-teman. Yang satu, tujuan teman-teman, alamatnya mana, yang bawah adalah lokasi teman-teman sekarang ini ada di mana. Misal hal satunya nggak kosong atau nggak ada gitu kan. Wah, ini jadi lebih bias kalau kita mau mencari suatu tempat ke arah mana gitu kan. Nah, itu juga berlaku buat kalau kita pengen bangun organisasi, pengen dibawa kemana. Itu semakin dalam, semakin rigid, semakin detail, organisasi itu mau dibawa kemana, semakin outputnya semakin jelas, semakin arahnya terukur, teman-teman bisa mengukur dan semakin tahu waktu kira-kira tercapainya kapan, itu akan membawa organisasi ke arah yang lebih enak, lebih nyaman, lebih jelas, dan lebih teratur gitu teman-teman. Nah, kuncinya terletak di tujuannya. Selebihnya bisa teman-teman kembangkan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan di lapangannya kayak gimana. Oke, berarti kembali ke visi misi ya. Jadi kalau kita di organisasi, kita ketika sudah melenceng dikit, fokus ke visi misi lagi apa gitu ya Kak ya. Ya, Kak ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi runtut ini. Maaf tadi Kak Inces Jowo kelewat ya. Ntar ini satu pertanyaan lagi dari Arsenda, Arsenda Septiana. Halo Kak, izin bertanya, kalau misalnya kita jadi ketua tapi tidak yakin sama kemampuan kita, insecure nih. Lebih ketakut kalau nanti tidak bisa melakukan yang lebih baik dari yang sebelumnya atau bagaimana Kak? Itu bagaimana Kak? Jangan sebut nama. Oh, terus kadung kesebut nama ini. Oke, maaf. Jadi bagaimana Kak ini loh Kak, nggak percaya diri gitu ya. Mungkin bagaimana itu cara mengatasinya. Oke, kalau kita dihinggapi perasaan kayak gitu, mungkin ini baru awal-awal masa organisasi ya teman-teman ya. Baru masa awal organisasi, itu baik kalau kita bisa mengarahkannya ke arah positif. Itu lebih baik ketimbang teman-teman merasa yakin, merasa pede, semuanya bakal aman, semuanya merasa di tangan teman-teman semua, di genggaman teman-teman semua. Kalau teman-teman selaku ketua ya, itu lebih positif teman-teman. Kalau kita ngerasa, wah ini kok banyak hal yang perlu kita perbaiki, perlu banyak hal yang diri kita perlu kembangkan gitu kan. Nah, itu lebih baik perasaannya gitu. Kalau kita merasa semuanya bisa kita tangani, itu perasaan yang sombong dan kemudian kita nggak berkembang ya. Nanti kita nggak berkembang sama sekali, jadi kita nggak ada yang bertumbuh, nggak ada, kita akan menyepelekan, kita akan menggampangkan. Tapi kalau itu perasaan nggak mampu, perasaan nggak yakin, itu selalu hinggap, selalu nggak bisa kita singkirkan dan nggak bisa kita arahkan ke hal yang positif, wah itu bahaya teman-teman. Nah, dalam waktu dekat ini, coba deh itu segera diselesaikan, segera dihilangkan. Dengan cara apa? Kalau kita merasa nggak yakin, coba kita nyari keyakinan. Kalau kita masih ada yang kurang, kita coba cari tahu kita kurangnya di mana gitu kan. Kita kurangnya misal di komunikasi, berarti kita perlu baca buku public speaking sebanyak-banyaknya. Kita perlu nonton video soal public speaking yang sebanyak-banyaknya. Nah, misal kita nggak yakin 1 tahun nanti bakal lancar, coba tanya, hati-hati tanya coba ke seniornya kayak gimana gitu kan. Dulu mengalami organisasi ini kayak gimana, mohon pesannya, mohon wasiatnya, mohon nasihatnya gitu kan. Nah, itu bisa ditempuh. Nah, kuncinya kalau kita ngerasa insecure, kalau kita ngerasa nggak yakin dengan diri kita, ya kita harus memperbaiki dan memantaskan diri kita gitu kan. Kita menyiapkan diri kita secepat mungkin, sesegera mungkin, sepantas mungkin, sepercaya diri mungkin, segera mungkin gitu kan. Nah, itu sih Mbak Pus. Kuncinya ada di memantaskan dan menyiapkan dan memperbaiki diri kita semaksimal yang kita bisa. Berarti pokoknya fokus ke diri kita aja, nggak usah mencari kelemahan ya, lebih ke mencari kelebihan kita aja. Oke, ini ada pertanyaan, bagaimana menjadi pemimpin yang bijaksana, humble gitu. Dan sekalian ada pertanyaan juga, sekalian nih Kak tips-tips biar kayak Kak Fajar lulus bisa masuk perguruan tinggi yang diinginkan.
menjadi pemimpin yang humble, bijaksana, terus apa tadi Pak? Nah, dan bagaimana cara biar Kak Fajar gitu loh bisa menjadi di universitas yang didambakan atau sekolah yang didambakan. Mungkin ada tips-tips khusus juga. Oke, ini ada 2 pertanyaan kalau saya lihat. Yang pertama soal menjadi pemimpin yang humble dan bijaksana, dan yang kedua soal masuk ke perguruan tinggi ya. Bicara soal pemimpin yang bijaksana dan humble, ini sebenarnya saya masih belajar teman-teman. Saya juga kayak teman-teman semua yang perlu 1-2 sisi perlu saya kembangkan, perlu saya tingkatkan gitu kan. Dan itu natural, itu alamiah kita selaku sosok manusia ya, manusiawi gitu kan. Nah, kalau teman-teman pengen bijak, pengen humble, coba jadi niatkan dulu, sambil didoakan dulu, sambil kita pelan-pelan menjadi pribadi yang bijak, pribadi yang humble gitu kan. Salah satu cara biar kita humble adalah kita nggak sombong, kita nggak pamer gitu kan. Itu kuncinya, kita nggak banyak-banyak ria, nggak banyak-banyak bikin story yang bikin orang lain iri gitu kan. Itu satu. Kalau kita pengen bijaksana, kita coba melihat dan tengok dan ajak ngobrol orang-orang yang di sekeliling kita gitu kan. Mereka ada masalah apa, kita bisa ikut bantu apa gitu kan. Mereka ada kendala apa yang kita mungkin bisa melibatkan diri untuk bisa sama-sama bareng-bareng buat menyelesaikan masalah bersama. Bijaksana adalah bukan kita menentukan dan memilih solusi yang paling baik ya. Bijaksana adalah kita perihal kita bisa saling memahami satu sama lain, saling tahu isi perasaan masing-masing, yang kemudian kita bisa mengambil sebuah keputusan yang masing-masing senang dengan masing-masing merasa itu tengah-tengah, nggak condong sebelah, nggak condong ke kiri gitu kan, nggak ada yang dirugikan gitu. Semuanya senang atau semuanya tengah-tengah lah dengan keputusan yang kita ambil. Itu. Terus kemudian yang perihal masuk perguruan tinggi. Nah, ini waktu yang masih ada buat teman-teman untuk menyiapkan masuk jenjang perguruan tinggi. Disiapkan dari sekarang sesegera mungkin gitu kan. Kuncinya, kalau dulu saya masuk SBMPTN teman-teman, SNMPTN saya nggak lolos. Jalur rapot saya nggak lolos, tapi saya masuk lewat jalur persaingan bebas ya di SBMPTN kan. Kalau saya sekarang namanya apa? UTBK ya. Nah, itu saya pakai manajemen diri sih. Hari ini mau belajar apa, besok mau belajar apa gitu kan. Ini kita kurangnya di mana? Masih perlu apa lagi yang ditambah? Lemahnya di bagian mapel apa, mata pelajaran apa gitu kan. Itu teman-teman bisa amati di diri teman-teman sendiri yang kemudian nanti dikembangkan, ditambal, diperbaiki, ditingkatkan gitu-gitu. Nah, kuncinya terletak di manajemen diri. Itu Mbak Pus. Oke, kembali ke planning kita ya, jadwal yang tadi kita jadwalkan seperti itu ya Kak ya. Oke, untuk tadi dari Mbak Naila SMA 1 Temanggung. Gitu ya Mbak Naila ya. Untuk selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari tadi yang belum sempat ngomong Mbak. Siapa ya tadi ya Ins Jowo itu ya? Oke, monggo langsung saja. Langsung berbicara ya. Untuk menyingkat waktu karena kita tinggal 15 menit lagi. Udah adzan asar juga tadi. Mana ini Mbak Inces Jowo sudah on belum ini? Siapa yang? Mana ya? Mbak. Sudah tidak ada. Ini masih ada nggak ya? Tetap. Masih ada ya, monggo Pak Inces coba. Langsung. Terkendala sinyal kah? Apakah terkendala sinyal? Kalau iya, lewati lagi nih. Terkendala sinyal ini. Oke, pertanyaan lagi. Sebelum pertanyaan nanti Mbak Inces Jowo itu ya, kasihan sudah ngantri dari tadi dilewatin terus. Kak, saya punya pertanyaan. Mau tanya. Sudah on. Oke. Ini HP ini aku tadi
agak berkendala. Oh, ini Jawa ini ya tadi ya? Ya, ini pindah ke laptop itu meneh. Oh, ya, monggo. Mangga, tanya aja. Senyum dulu tau semuanya. Oke, senyum nih, senyum. Mau tanya ini toh Kak. Gini. Kan saya ikut organisasi banyak. Terus itu Kak kelas itu kayak suka gimana ya, kok kayak nggak suka sama saya gitu. Terus gini Kak, kok bilangnya pakai bahasa sendiri ya. Kok nang opo kok sik melu organisasi kok kiye, terus rono kok ono kiye meneh, ono acara ini kok itu lagi, acara ini kok itu lagi orangnya gitu loh. Terus pada nggak suka. Kan saya pertamanya itu biasa-biasa aja, nggak apa-apa, tak gawe luweh gitu loh. Terus kok malah jadi ujung-ujungnya itu jadi bullying gitu loh. Kan kemarin saya baru aja nonton film menyelesaikan misi bully di sekolahnya itu toh filmnya. Terus dia itu malah ikutan dibully. Sampai-sampai dia itu bunuh diri. Kan saya takut nih Kak Nganu jadi kayak gitu. Gimana ayo? Oke. Namanya siapa tadi, Cik? Kamu? Nafianti. Nafiati ya? Oke, izin menjawab ya? Atau ada yang ditanyakan lagi? Atau udah? Itu dulu aja. Ya. Oke. Ini saya ingin tanya, Cik. Saya ingin tanya. Coba masih on mic ya. Misal kok kamu dibully, ada kemungkinan nggak kamu bakal bunuh diri? Kalau Ya, diukur. Kalau saya sekarang mikirnya itu harus pikir panjang gitu loh. Tapi kan kalau pas lagi kayak gitu kan pikirannya udah buyar, nggak bisa ke jalan lurus gitu. Nah, di yang kamu dibully hingga detik ini, yang kemarin itu, bisa bikin kamu bunuh diri nggak yang kemarin sampai detik ini? Atau bisa? Enggak, cuma nangis. Oh, cuma nangis. Oke. Coba deh sekali-kali tanyakan ya, atau lempar ke mereka, misal mereka bully. Banyak organisasi itu nggak, sebenarnya kalau kita masih mampu, itu sah-sah aja gitu kan. Nggak ada hukum halal haramnya gitu kan. Misal satu, itu nggak ada hukum bakal masuk mana, haram nggak gitu kan. Misal 5 gitu kan. Selagi kita mampu, itu malah hal yang positif gitu kan. Itu masuk ke bab yang namanya fasabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, lagi misal kalau mereka bilang-bilang aneh-aneh, emang mereka yang bayari kamu sekolah gitu kan? Emang mereka yang kemudian ngasih uang saku, ngasih biaya pendidikan, ngasih tempat tinggal, ngasih seragam gitu kan? Emang mereka gitu kan? Nah, ini sekolah-sekolahku yang bayari juga orang tua, yang nyekolahin juga orang tua, apa urusannya gitu kan. Nah, di tataran kayak gitu kita perlu belajar yang namanya bodo amat. Nggak semua pikiran itu bisa kita terima mentah-mentah gitu kan. Barangkali mereka emang aslinya iseng, aslinya julid, aslinya emang nyebelin gitu kan. Ya emang mereka kayak gitu, barangkali kayak gitu. Yang perlu kita sadari adalah sehebat apapun manusia di muka bumi ini, mereka nggak akan pernah lepas dari yang namanya haters, nggak suka, omongan, caci maki gitu kan. Itu yang perlu ketahui. Nah kalau kita ngerasa kok jadi orang yang paling disukai banyak orang, yang nggak ada membenci satu pun yang membenci kita, wah itu kita nggak bisa hidup di tataran kayak gitu. Kita hanya hidup di pikiran kita kayak gitu kan. Itu malah yang bikin kita stres, misalnya ada omongan 1, omongan 2 gitu kan. Nabi Muhammad pun kalau kita tahu musuhnya banyak kan, sekelas Nabi yang katanya dimaksum gitu kan, yang nggak punya dosa, yang nggak punya salah gitu kan. Nabi-nabi yang lain, Nabi Isa, Nabi Musa, saya kira pun mereka juga banyak yang nggak suka, banyak yang bully gitu kan, yang nggak sampai bunuh diri gitu kan. Nah itu panutan kita, itu role model kita gitu kan, yang mana mereka tetap sabar, mereka tetap terus berjuang, mereka tetap terus jalan gitu kan, ke depan gitu kan. Nah itu mungkin bisa kita contoh.
misal mereka ngomong, ya sudah kita coba kurangi intensitas, kurangi ketemu. Misal kalau nomornya di-save di nomor WA, coba aja di-delete kontak dulu gitu kan. Mungkin dibisukan hingga nanti kita, atau kalau enggak, kita nggak usah tonton story-nya biar nggak jadi toksik. Bisa mereka balas, kita balas WA-nya seadanya gitu kan. Kalau mereka ketemu, kita coba nggak terlalu banyak persinggungan. Kalau emang ujung-ujungnya hanya bully, ujung-ujungnya hanya untuk caci maki, ngata-ngatain gitu kan. Itu sih, Cek. Tapi aman kan? Sekolah dengan banyak organisasi kan? Sehat toh? Ada Harus toh? ya. Oke. Ya udah kalau kayak gitu barangkali mereka yang salah, kita yang benar. Jadi harus imbang ya Kak, dari kota belajar kita ya, jadi prestasi kita juga buktiin ketika kita punya organisasi yang diikutin, tapi itu juga buktiin ternyata semua organisasi yang kita ikutin itu adalah berjalan baik dan prestasi kita juga berjalan baik juga seperti itu ya. Jadi itu mungkin ya teman-teman 8 menit lagi. Oh, ternyata pertanyaan itu aja ya Kak ya, hasil kita sudah itu aja. Kak mau tanya ini profil yang banyak teman-teman saya. Putus-putus Mbak ini di sini. Oh, gimana Kak? Putus-putus di sini. Oh ya maaf, saya ulangi lagi. Problem yang banyak banget teman-teman saya yang belum terproduksi. Kita benar-benar butuh buntu dan buntu Kak. Jadi ada pepatah yang mengatakan jangan takut melakukan hal baru. Kita itu selalu ingin melakukan hal yang baru dan selalu explore, tapi punya banyak hal yang baru yang kita geluti. Kita malah jadi nggak maksimal di setiap bidangnya. Misal kita ada organisasi, pasti udah ikut, pengen ikut klub olimpiade dan lagi-lagi kita pengen explore lagi, try to do something new lagi, tapi problem kita jadi nggak fokus dan nggak maksimal di setiap bidang yang udah kita terjunin. Nah, menurut Kak Fajar, bagaimana sebaiknya pas kita mau ambil solusi terus kita pikir-pikir lagi malah ketemu kayak seperti itu. Jadi kayak kita udah ambil ekstra ini mungkin ya, tapi kepengen juga ekstra yang lain lagi, tapi pas mau melakukan jadi bingung sendiri. Nah itu bagaimana itu mengatasi hal-hal yang selalu simpang siur terhadap lagi-lagi untuk memilih ini ya, banyak hal itu ya, mungkin gimana Kak? Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke, kalau saya dihadapkan pada hal kayak gitu, ada tips teman-teman. Kalau kita bicara soal ada banyak hal yang kita ingini atau kita khawatir kita nggak jadi orang yang takut mencoba sesuatu hal yang baru gitu kan. Ada teori kita kalau pengen jadi orang yang punya banyak pengetahuan dalam ilmunya, kita jadikan diri kita selayaknya huruf T teman-teman. T ya, T kayak gini ya. Nah, T ini dalam artian apa? Kita harus paham potensi diri kita ini apa. Nah, di yang bagian ini kita perdalam, kita peruncing, kita dalami sedalam-dalamnya gitu kan, spesialis kita, potensi kita. Misal kita ahli di matematika, ya itu didalami paling dalam-dalam gitu kan. Sampai akar-akarnya, sampai ke jauh yang nggak orang lain kira gitu kan. Nah, itu T. Yang ke bawah, yang ke samping teman-teman, yang ke samping itu kan nggak sedalam dan nggak sepanjang yang ke bawah itu kan. Nah, yang ke samping itu informasi yang sifatnya umum. Itu kita ambil dan pelajari secukupnya aja. Yang penting kita nggak kudet, nggak jadi orang yang kuno gitu kan. Nah, ada yang membedakan kenapa kita baca informasi di Twitter itu kerasa banyak, tapi ternyata kosong, nggak bermanfaat dan sifatnya sampah, nggak berguna bagi kehidupan kita. Itu yang namanya informasi yang sifatnya teman-teman general. Yang kanan itu ibaratnya nonton kayak gitu, Twitter, informasi di Instagram gitu kan. Nah, tapi informasi yang sifatnya dalam, yang ke bawah itu, yang rigid, yang spesialis itu, yang yang spesifik ya, yang satu general itu. Nah, itu maksudnya, misal contoh yang lain itu buku gitu kan, baca buku itu satu topik tapi diulas dalam buku, entah itu buku sains, buku kuliah, buku fiksi sekalipun gitu kan, tapi itu karena ada judul di depan, kemudian kita baca, nah akhirnya
banyak bahasan yang kemudian dalam, rigid gitu kan. Nah itu juga bagi teman-teman semua perlu menerapkan hal yang kayak gitu saya kira. Nah yang jadi masalah adalah kalau kita menerapkan hal yang kayak gitu, kita nggak tahu kelebihan kita apa. Nah sebelum kita ambil yang sebanyak-banyaknya, kita harus ketahui dulu potensi kita ada di mana gitu kan. Spesialis kita ada di mana. Itu. Nah kalau bicara soal banyak organisasi dan mencoba hal yang baru kayak gimana, nah mencoba hal yang baru itu oke aja gitu kan. Kalau itu sifatnya sesuai potensi kita, bahkan itu perlu kita kembangkan, perlu kita dalami, mencoba sesuatu hal yang baru. Cuma kalau sesuatu hal yang baru itu sekiranya nggak menjadi kebutuhan kita, nggak menjadi potensi yang di diri kita gitu kan, kita cukup perlu tahu aja, kita cukup gali informasi saja, biar kita nggak seolah-olah kayak orang yang baru keluar dari gua gitu kan. Kita kalau keluar, orang masuk gua, belajar yang intens, dalam gitu kan, keluar dari gua, kita nggak tahu apa-apa, kita ketinggalan informasi nyaman gitu kan. Kita udah ditanya orang, Mas tahu insecure nggak? Insecure apaan gitu kan? Mas tahu TikTok nggak? TikTok apaan gitu kan? Nah itu hal yang saya kira kita jangan jadi anak muda yang kudet gitu kan. Nah tapi jangan juga kita nggak pernah masuk gua, dalam artian kita hanya tahu update-updatean terkini, tapi kita nggak tahu informasi yang dalam, informasi yang menjadi ilmu kita, kedalaman kita, spesialis kita, itu jangan seperti itu gitu kan. Akhirnya kita jadi manusia yang biasa-biasa aja, nggak luar biasa, nggak memiliki daya tarik khusus gitu kan. Nah, nggak memiliki berbeda hal yang bisa menjadi nilai jual gitu kan. Nah itu yang saya kira perlu teman-teman usahakan ke arah sana. Itu Mbak Bos. Jadi kita memang harus tahu potensi diri kita ya Kak ya. Jadi memang oh aku lebih di ini, berarti kita mau memaksimalkan potensi itu gitu ya Kak ya. Itu ya pertanyaan teman-teman ya. Karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3 ini, kurang 2 menit lagi. Mungkin Kak Fajar ada kata-kata terakhir, ada conclusion atau penyemangat untuk kita semua mungkin Kak. Silakan Kak. Oke. Jadi teman-teman semua, ada pepatah Arab bilang kayak gini, Inna fi yadi sabun amrul ummah wa fi aqdamihim hayatiha gitu kan. Dan di tangan dan di pundak pemudalah urusan suatu masyarakat itu dipegang gitu kan. Saran saya, cepat-cepatlah jadi manusia yang dewasa, cepat-cepatlah jadi orang yang bisa diandalkan, cepat-cepatlah menjadi orang yang bisa melakukan banyak kebaikan dan perbaikan di sekitar kita gitu kan. Jangan terlalu lama jadi anak kecil, jangan terlalu lama jadi anak yang manja, kebanyakan pacaran, kebanyakan main hal-hal yang sifatnya nggak penting, buang-buang waktu gitu kan. Itu coba deh segerakan keluar dari hal kayak gitu. Perbanyaklah perasaan prihatin terhadap keluarga yang banyak kurangnya gitu kan, kondisi yang kurang ideal di diri kita ataupun di orang-orang sekitar kita. Banyak prihatin lah, di luar sana banyak orang-orang yang berjuang kepada kita, untuk kita gitu kan. Kenapa nggak kita berjuang juga untuk mereka gitu kan. Masa kita selalu dengan kejamnya gitu kan, dengan kejamnya menyusahkan orang lain, dengan kejamnya menyiksa orang lain sampai menumpahkan keringat, menumpahkan darah gitu kan. Nah prihatin ini yang perlu kita jaga, prihatin ini yang perlu kita rawat sehingga kita bisa menjadi manusia yang sejatinya manusia gitu kan, manusia yang utuh, manusia yang bijaksana, manusia yang dewasa, manusia yang matang gitu kan. Dan cepat dewasa ya, cepat bisa melaksanakan apapun gitu kan. Itu saran saya gitu kan. Ke depan sana, di masa depan sana, teman-teman semua, saya nggak jamin akan banyak kemudahan yang teman-teman hadapi, mungkin juga akan sulit, akan keras gitu kan. Tapi saya percaya teman-teman semua bakal bisa melewati, teman-teman semua bakal sukses, bakal lancar, apapun itu, selama teman-teman meniatkan untuk kebaikan, selama teman-teman meniatkan untuk perbaikan, sedemikian susahnya atau sedemikian luar biasanya perjuangan teman-teman, saya yakin teman-teman akan bisa menghadapi itu semua gitu kan. Satu saran saya, jangan lupa doa, jangan lupa baca bismillah bagi yang muslim, jangan lupa kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehat selalu teman-teman semua, dimanapun teman-teman semua. Kalau misal kita bisa ketemu,
mungkin akan banyak canda tawa yang akan kita ciptakan gitu kan. Hanya saja kita terbatas layar, kita senyum di hati kita, ternyata ada hati-hati yang kemudian hidup, ada hati-hati yang kemudian pengen selalu melaksanakan kebaikan dan perbaikan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Puspita, teman-teman yang lainnya, saya mohon maaf. Senang bisa ketemu teman-teman semua. Terakhir saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Kak Fajar untuk selalu menjaga senyum. Jadi mungkin maaf ini agak rame ya. Jadi kayak teman-teman ini sudah waktunya kita sudah injury time ya, sudah melebihi malah kita ya. Jadi teman-teman terima kasih untuk hari pertama kita gabung ya. Jangan lupa besok masih ada materi-materi yang luar biasa lagi. Mungkin admin bisa meng-share materi besok yang akan kita dapatkan untuk materi selanjutnya. Oh, mau di-share di grup aja. Oke, admin meng-share di grup aja. Oke. Jadi teman-teman tetap stay di grup karena ada challenge juga ya, Kak Fazil ya, katanya ada challenge. Ada challenge. Ada diskusi nanti kelompok. Akan digabung sama sekolah-sekolah yang lain untuk selalu memaksimalkan potensi diri, untuk selalu memaksimalkan kemampuan diri dan tidak boleh insecure karena kita punya kemampuan dan kita punya kelebihan. Untuk saat ini maksimalkan kelebihan, nggak usah fokus pada kelemahan, cukup dengarkan apa kata hati dan selalu berjuang untuk menjadi yang terbaik gitu. Dan ingat lagi, anak organisasi bukan lupa prestasi, anak organisasi harus berprestasi. Kayak gitu ya, teman-teman. Terima kasih Kak Fajar, terima kasih teman-teman yang lain. Untuk absensi selanjutnya nanti bisa di grup dan kita akan ada mentor atau ada teman-teman yang bisa beradu argumen gitu di grup-grup kecil. Nanti teman-teman akan dibagi per grup kecil, jadi bisa diskusi lebih atau nanti bisa tanya-tanya lebih atau ada yang tanya Kak, oh boleh minta nomornya Kak Fajar? Aduh. Boleh, mangga di TV saya ada. Boleh nih ya nanti kalau menghubungi lewat sosial media aja juga bisa. YouTuber itu Kak, jadi mungkin mau konsultasi sama Kak Fajar mungkin ya. Jadi boleh, itu nanti tak kasih boleh ya Kak ya berarti ya sama Aci itu yang YouTuber itu. Oke, terima kasih semuanya. Akhir kata, salam semangat, salam sehat, selamat pagi, ya, selamat pagi walaupun kita udah sore. Dan kata terakhir lagi ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya dari DMD Indonesia. Saya juga alumnus dari organisasi-organisasi, jadi tidak lupa bahwa alma mater kita yang membesarkan kita adalah organisasi, jadi maksimalkan organisasi dan jangan lupa untuk prestasi. Salam semangat, salam dari Muda Indonesia, dan ada titip salam dari Shopee untuk selalu menyebutkannya. Jangan lupa boleh beli barang-barang di Shopee. Kayak itu ya mungkin ya. Sekian dari saya. Oh ya, ini yang mensponsori Zoom kita itu adalah dari Endros Global Volunteer Academy. Oke, terima kasih banyak. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semangat. Oke, silakan. Izin pamit. Satu persatu. Semangat. Langsung cus.